Ariana, sekarang karena ngeliat gue udah sehat, ngeliat gue udah membaik, gue disuruh pulang ke rumah Dita. Dan gue ngerasa gue emang bukan siapa-siapa lagi di mata Ariana. Sak, lo gak boleh ngomong kayak gitu, lo gak boleh nyerah. Gue sebagai sahabat lo, gue pasti bantuin lo supaya lo gak pisah sama Ariana. Tapi ada syaratnya, lo gak boleh nyakitin Ariana lagi dan lo gak boleh ngeduain Ariana. Sekarang gue paham, Tom. Orang yang paling gue butuhin di dunia ini cuma Ariana. Ya bagus lah kalau lo sekarang udah sadar kalau orang yang lo butuhin itu Ariana. Tapi ingat lo gak boleh nyerah, Sak. Gue pasti bantuin lo, ya. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kalau ada yang mau Ibu bahas untuk soal iklan, Ibu bisa langsung bahas ke saya aja. Baik Bu Selin, terima kasih banyak ya bantuannya. Itu Selin sama kliennya Bu Ariana ngapain ngobrol kayak gitu? Sampai ketemu ya Bu ya. Oke. Pasti ada yang gak beres nih. Habis ngobrol apaan lo sama kliennya Bu Ariana? Itu siapa? Pengen tahu banget. Dilihat dari data perusahaan kita ya, Vin. Ini proyek kita akan berhasil ke depannya. Karena sudah banyak peminatnya yang mau membeli apartemen tersebut. Terus langkah berikutnya apa setelah Saka sembuh? Rencananya sih aku mau balik ke tujuan awal aku. Lanjutin proses cerainya. Vin? Galvin? Iya. Maaf, saya nggak fokus, maaf. Gimana? Sepertinya Anda lagi banyak masalah ya. Kenapa Anda nggak fokus? Ini nggak seperti biasanya loh. Ayolah Vin, Anda harus fokus, jangan seperti Saka. Iya, maaf. Tapi misalkan kalau Anda butuh teman cerita atau teman diskusi, Anda bisa cerita ke saya. Ya kali aja saya bisa kasih masukan yang terbaik. Ya sebenarnya ada yang mau saya obrolin sih sama Anda. Dan ini membuat saya kepikiran terus belakangan ini. Soal apa? Oh, ini soal teman saya sih. Iya, jadi dia cerita soal masalahnya dan saya belum bisa kasih solusi. Ya saya pikir dengan ngobrol sama Anda bisa ngasih masukan gitu untuk masalah ini. Oke, I will try. Gimana kalau kita sambil ngopi? Boleh? Sekarang? Oke. Sil, saya mau minta maaf karena saya datangnya agak siang ya. Soalnya tadi, kejadian hari ini tuh banyak banget. Ibu habis nemenin Pak Saka terapi ya? Enggak, bukan itu masalahnya. Terus? Tadi saya habis ketemu sama Dita dan... Oke, sayang. Makasih ya. Sama-sama sayang. Sama-sama sayang. Saya juga nggak tahu sih. Cuman saya yakin kalau mereka tuh pasti masih ada apa-apa. Emang mereka bilang apa? Pas saya tanya sih mereka nyangkal. Mereka nggak mau ngaku kalau mereka ada apa-apa. Jadi saya yakin pasti ada apa-apa.
Gita sama Dion tuh sama aja. Saya tuh sampai heran loh. Ada ya manusia kayak mereka? Iya, jadi gini. Teman saya itu punya kehidupan yang bisa dibilang almost perfect lah. Jadi dia punya istri yang baik, setia, sayang juga sama keluarga. Begitu pula dengan dia. Suaminya ini juga baik dan berusaha untuk jadi suami yang terbaik bagi istrinya. Tapi teman saya ini nggak tahu kenapa selalu teringat sama mantannya. Bisa dibilang nggak bisa move on dari kehidupan dia dan mantannya dulu. Bahkan sesekali di kantor atau bahkan di rumah selalu kepikiran sama mantannya itu. Nah saya tuh bingung, saya harus ngasih saran apa ya ke suaminya itu. Maksudnya teman saya itu untuk nyari solusinya. Ya mungkin teman Anda itu ada perasaan yang belum terselesaikan. Jadi teman Anda selalu denial karena dia ngerasa udah bisa move on hanya karena dia sudah berkeluarga. Atau bisa jadi teman Anda itu denial karena hanya ingin menghargai perasaan istrinya aja. Tapi saya yakin teman Anda itu pasti berusaha keras untuk meyakini dirinya sendiri kalau dia udah move on dari mantannya. Padahal sebenarnya nggak bisa. Ternyata pasti packing barang kamu tuh banyak juga ya di sini, sayang. Gimana nggak banyak sayang, kan aku hampir setiap hari nginep di sini. Lagian Saka tuh kenapa sih cepet banget pulihnya? Aku kan jadi ribet lagi sekarang harus ngurusin dia. Udah sayang, kamu tenang aja. Kan ini cuma sementara doang. Nanti kalau misalnya harta Saka udah beralih ke kita, boom, Saka yang kita tendang. Kamu bener. Oh iya Pak Galvin, saya juga ada yang mau saya diskusikan dengan Anda. Oh ya, apa ini mengenai Sisil? Bukan, ini bukan soal Sisil, ini soal teman saya. Jadi saya punya teman. Teman saya itu serius menjalani hubungan sama ceweknya. Tapi teman saya nggak dapat restu dari ibunya. Bahkan ibunya sempat mengancam ceweknya itu. Ya, I have no idea. Jadi saya bingung mau kasih saran apa ke teman saya itu. Well, agak rumit ya kalau berhubungan sama orang tua. Maksudnya untuk mendapatkan restu orang tua itu memang butuh perjuangan sih. Tapi menurut saya hubungan teman Anda itu harus dipertahankan. Sambil meyakinkan kedua orang tua itu untuk menyetujui hubungan mereka. Otherwise, kalau mereka akan berpisah, mereka pasti akan menyesal nanti. Okay. I'll try to talk to my friend. Thank you, Galvin. Ya, you're welcome. Ayo diminum. Ya. Oke, itu laporannya kamu revisi. Nanti kalau udah selesai laporannya kamu tinggal taruh di meja saya. Ya? Baik, Pak. Oke. Sebenarnya rekaman apa sih yang dimaksud sama Coki? Aku harus tahu itu apa. Coki! Wow. Kayaknya yang semangat banget nih sampai main ke sini. Ada apa, Bu Lili? Udah deh, lo gak usah basa-basi. Lo kasih tunjuk gue sekarang video, rekaman, atau bukti yang lo punya.
Ayo. Lo bohong ya? Nggak ada tuh dalam kamus Coki itu pembohong. Lo tenang aja, gue pasti akan kasih kok bukti rekaman. Cuma masalahnya sekarang gue lagi nggak bawa aja buktinya. Itu namanya bohong, Coki. Ya terserah sih. Lo mau percaya gue boleh, mau enggak juga nggak masalah. Tapi gue yakin banget. Lo pasti saat ini lagi butuh gue kan untuk menyelamatkan pernikahan lo. Tapi you know, and of course it's not for free. Masih aja ngebelain Mas Saka. Kamu nggak kasihan apa sama Ariana? Gimana sih? Ya aku kasihan juga sama Ariana, cuman kan Saka teman aku juga. Lagian besok itu Saka mau dipindahin ke rumahnya Dita. Oh ya? Bagus deh kalau gitu. Akhirnya Ariana tuh ngelakuin sesuatu yang benar. Kayaknya aku harus keluar dari sini. Dia lagi butuh cerita sama aku. Ya udah lo nggak usah banyak cincong. Lo kasih gue video, rekaman atau bukti yang lo punya. Nanti kita pikirin langkah selanjutnya apa. Vin, thank you advice-nya. See you later. Oh iya, sama-sama. Perasaan tadi aku lihat Coki sama Riri. Kok sekarang nggak ada ya? Apa aku salah lihat? Ya, saya harus buktiin ke Selin kalau saya itu sayang sama dia. Dan saya nggak akan kasih celah ke Selin buat dia mikir kalau saya nggak peduli sama dia. Tapi saya harus ngapain ya? Pasti Selin senang kalau saya ajak dinner romantis di sini. Halo Mbak, saya mau booking untuk 2 orang malam ini. Makasih. Besti, Hai Besti. Kok tumben kesini? Emang Jamais boleh ditinggal? bisa dong. Lagian tadi gue kesel banget sama Tommy. Bisa-bisanya ya dia ninggalin kafe tuh pas lagi jam kerja gitu. Dia malah nengokin Mas Saka, Rin. Gue gantian aja keluar biar dia tahu rasa tuh ngurusin kafe. Yuna pendendam sekali. Ya bisa gue kesel banget sama Tommy. Besti, lo gak ada yang mau diceritain ke gue gitu? Lo tuh punya indera keenam apa gimana sih? Pas banget loh. Gue emang lagi pengen cerita sama lo. Iya dong, kan kita punya ikatan batin gitu ya gak sih? Oke, kita ngomongnya di luar aja deh. Yuk, gak enak gue ngomong di sini. Gitu. Oke, kalau gitu yuk. Yuk. Sayang, sayang sebenarnya kamu tuh mau ngajak aku kemana sih? Ini kalau sampai tempatnya aneh-aneh, aku marah loh beneran. Enggak. Nah, sekarang udah sampai. Kamu mau mas? Saya mau masakin untuk orang yang spesial buat saya.
kamu nyiapin dinner ini buat aku? Iya. Yaudah, sekarang saya mau siap-siap. Kamu duduk dulu ya di situ. Jangan kemana-mana. Iya. By the way Yun, kayaknya Dita sama Dion tuh ada hubungan spesial deh. Tadi pagi gue ngeliat mereka berduaan. Lo serius lihat mereka berduaan? Iya. Cuman gimana ya, gue bilang nggak ya sama Mas Saka? Takutnya kalau gue bilang sama Mas Saka nanti Mas Saka stres lagi. Aduh iya sih Rin. Pasti Mas Saka kecewa banget kalau tahu ternyata Dita yang ada hubungan sama laki-laki lain gitu. Bahkan ya, nanti bisa jadi tuh Dita yang pisah sama Mas Saka bukan lo. Hei, kamu ngapain? Mau bantuin kamu? Masa kamu masak sendiri? Aku bantuin ya? Jangan. Ini biarin saya yang nyiapin semuanya. Kamu duduk aja di situ ya. Oke deh, Chef. Ayo, kamu duduk aja di sini. Enjoy this evening, ya. You are my princess tonight. Let me serving you. Oke? Sayang, kamu tuh kalau lagi masak gantengnya bertambah. Thank you. Thank you ya Besti, lo udah dengerin gue curhat hari ini. Ya ampun, kayak ke siapa aja sih Rin? Mau balik gak? Bareng gue aja yuk. Tapi nunggu Pedro sih. Kayaknya Pedro datang sejaman lagi lah. Mau nunggu nggak? Rin, kayaknya gue cabut duluan aja nggak apa-apa nggak? Ini kayaknya gue keburu soalnya buat closingan cafe. Ya nggak apa-apa dong. Lu udah mau luangin waktu buat gue aja, gue udah seneng. Gue duluan ya. Bye Besti. Bye. Hati-hati Besti. Dit? Kamu minum kopi, Dit? Sebentar, bukannya katanya kamu ada masalah ya sama kehamilan kamu?
Terus kamu lagi jaga makanan, jaga minuman juga. Makanya kamu jarang jengukin Mas Saka, kamu nggak mau datang ke rumah, nggak bisa ngejagain suami kamu. Kamu sebenarnya gimana sih, Dit? Kamu udah nggak peduli sama Mas Saka? Mas Saka itu ayah dari anak yang ada di kandungan kamu loh, Dit. Atau jangan-jangan anak yang ada di kandungan kamu itu bukan anaknya Mas Saka? Ya, sorry. Maaf kalau saya sampai berpikir seperti itu, Dit. Karena kamu segitu nggak pedulinya sama Mas Saka. Kalau memang benar anak itu adalah anaknya Mas Saka, kamu pasti nyariin bapaknya, Dit. Tapi ini nggak sama sekali, kamu nggak peduli sama Mas Saka.